Halo Leo, semuanya apa kabar? Semoga Leo selalu sehat dan bahagia ya. Kembali kita reading lagi buat Leo. Kali ini bertemakan karma. Wow, kalau udah kata-kata karma itu rasanya menakutkan ya. Tetapi ya semoga apa yang kita perbuat selama ini ya baik ya. Jadi ya karmanya juga baik yang akan kita dapat. Oke, Leo. Tetapi kali ini kita akan melihat karma dan kondisi dia setelah meninggalkan kamu. Karena ada sebagian nih dari teman-teman kita banyak yang minta ya, bacain Kak tolong karmanya dia. Dia meninggalkan aku gitu ya. Aku pengen tahu nih kondisi dia saat ini gitu ya. Apakah dia mendapatkan karmanya? Jangan-jangan kamu mendoakan dia ya. Jadi ya jadi ya buat Leo di sini kita akan lihat ya. Tetapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Leo, di sini energi banyak orang. Bisa saja energi itu berbolak-balik. Bisa saja yang kebaca itu nantinya energi kamu ataupun energi dia orang yang kau fokuskan. Dan tidak semua juga dari Leo akan resonate ya dengan bacaan ini. Buat Leo yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Oke, Leo, renungkan sejenak ya. Untuk pertama, kita akan ambil energi kamu ya. Kita baca dulu energi kamu saat ini. Dan setelah itu kita akan baca dia, energinya dia. Orang yang kau fokuskan itu seperti apa. Nah, itu akan kita lihat. Dan yang ketiga, sesi ketiga, ayamnya lagi berkokok terus. Jadi yang ketiga itu sesinya kita akan lihat karmanya dan kondisi dia setelah meninggalkan kamu. Oke. Yang pertama kita akan melihat dulu energinya kamu seperti apa ya. Oke. Di sini ada woman holding a coin. Kita akan ambil 3 kartu ya. Di sini ada journey ya. Satu lagi kita akan ambil oke. Ada door to personal healing and happiness. Oke. Ada 7 chakra Archangel Uriel ya. Buat kamu untuk bottom of the deck-nya. Nah, di sini kamu Leo ya mungkin mempunyai sisi spiritual yang cukup kuat ya. Mungkin emosi kamu mungkin stabil. Ya mungkin walaupun kamu mendapat permasalahan atau kesedihan atau mungkin seseorang itu menyakiti kamu selalu menyerahkan itu kepada Tuhan. Apa yang diperbuat oleh Tuhan orang ke kamu gitu ya, kamu selalu menyerahkan itu balasannya ke Tuhan gitu ya. Jadi mungkin itulah tugas semesta mungkin yang akan balasnya. Itu dari gambaran kamu. Sehingga kamu di sini ya, setelah kamu terpisah dari dia, kondisi kamu saat ini ataupun ke depannya gitu ya. Di sini akan ada suatu harapan. Memang dari segi finansial kamu akan membaik. Kamu akan ya bisa berkelimpahan ya. Kamu akan selalu berkecukupan. Apapun itu yang kamu butuhkan itu selalu ada. Selalu kamu dapatkan. Itu gambaran di sini woman holding a coin ya. Jadi ya bisa dikatakan kamu sukses dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja, seperti itu ya. Walaupun di sini woman ya, woman holding a coin. Tetapi tidak tutup kemungkinan juga bagi kamu yang man ya, feminim atau maskulin di sini sama aja. Gender tidak bermasalah ya di sini. Tergantung siapa kamu yang lagi menonton video ini, apa itu maskulin atau feminim ya. Jadi kondisikan aja ya gendernya kamu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada journey. Journey di mana ya kamu harus menjalankan hidup ini seperti apa yang kamu inginkan, seperti air mengalir seperti itu. Kamu harus ikuti.
cahaya, di mana yang bersinar, ya itu kamu harus diikuti, kesanalah kamu gitu. Itu gambaran bahwa di sana akan ada suatu pencerahan, suatu harapan gitu ya. Jadi kamu berjalan itu menuju ke sesuatu yang terang benderang gitu, yang ada sinar cahayanya. Nah itu kamu selalu dituntun untuk itu oleh Tuhan. Jadi kemanapun kamu melangkah, di situ selalu ada penerangan buat kamu. Selalu ada jalan yang baik buat kamu. Itu gambaran ya, Leo. Nah, mungkin bagi kamu yang merasa disakiti, jadi kamu berdoa nih, aku ingin kebahagiaan ya Tuhan gitu ya. Di sini kamu akan mendapatkan jalan itu. Apa yang kamu inginkan semoga itu terkabulkan gitu ya. Nah, di sini juga ada door to personal healing and happiness ya. Dimana di sini ada sesuatu pintu ya untuk menuju kamu untuk healing dan bahagia. Ya kamu akan sembuh dari kesedihan kamu, kekecewaan kamu, penderitaan kamu. Kamu akan bahagia di sini. Ya. Karena memang diri kamu sendiri yang ingin kebahagiaan itu. Akhirnya memang tercapai seperti itu. Jadi kamu tidak mau terpuruk nih, kamu tidak mau sedih terus, kecewa terus gitu ya. Ya nanti kamu juga sadar ya, kalau kita memendam rasa itu ya hati kita juga yang akan sakit gitu ya, seperti itu. Jadi apapun itu yang kamu dapati, perlakuan dari seseorang ke kamu harus bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Kamu harus bisa sembuh di sini. Kamu harus bisa healing di sini ya. Akhirnya kebahagiaan itu akan datang kepada kamu. Itu gambaran di sini. Oke, kita akan lihat di sini energinya dia atau orang seperti apa dia yang berdealing dengan kamu ya. Kita akan lihat di sini dia seperti apa. Oke, kita akan coba gunakan kartu tarot ya. Oke. Leo, kamu pikirkan dia, orang yang kamu fokuskan. Kita akan lihat siapa dia. Orang yang meninggalkan kamu itu. Ternyata jahat sekali ya dia yang meninggalkan kamu, Leo. Oke. Ada Nine of Swords. Ada Nine of Wands. Oh, ada Pentacle juga ya. Di sini. Oke. Ada Seven of Wands. Ada Four of Swords. Satu lagi kartunya mau kita ambil. Dua. Oke. Satu. Judgment. Zodiak yang dilihat dengan kamu saat ini kita akan lihat ya. Ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan juga ada elemen api, Aries, Leo, Sagi, dan juga ada di sini elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Oke. Itu yang zodiak yang dilihat dengan kamu ya saat ini. Kita akan lihat kartu pertama. Siapa dia? Nine of Swords. Orang yang berhati licik gitu ya. Yang mungkin orang ya pertama dia setia ya. Gambaran dia ini setia. Dengan kamu itu ya ya bisa dikatakan dia selalu setia kepada kamu. Dia selalu ada buat kamu sebenarnya. Tetapi dia hatinya licik gitu loh. Itu di depan kamu, di belakang kamu mungkin dia bisa dikatakan menikam kamu dari belakang. Itu gambaran dia di sini. Ya bisa saja dia hanya memanfaatkan kamu, melihat kamu dari sisi apa ya? Sisi kamu yang berbeda gitu ya. Paras kamu, body kamu, atau mungkin kehidupan kamu atau keluarga kamu seperti itu. Itu yang dia rasakan di sini. Orang seperti ini, dia hanya mengandalkan bahwa kekuatan dia dari segi mulut ya gitu ya. Maksudnya itu dia suka berkata-kata.
dia mungkin kata-katanya mungkin yang menjadi andalan dia gitu ya. Mungkin dia pandai menggombal, pandai berbicara seperti itu. Jadi akhirnya kamu mungkin bisa percaya ke dia. Itu gambaran di sini. Ya mungkin di awal dia banyak menjanjikan sesuatu kepada kamu ya. Bisa saja ya. Akhirnya kamu terbuai dengan rayuan dia. Itu gambaran dia, seseorang yang di lingkungan kamu, orang yang kau fokuskan. Nah, kita lihat yang kedua. Ada 9 of Wands ya. Nah, kamu dengan seseorang yang kadangkala dia datang, kadangkala dia pergi, tiba-tiba aja dia datang, tak dari mana asalnya gitu ya. Akhirnya dia merayu kamu, dia mencoba mendekati kamu, dia membuat kamu itu nyaman di awal gitu ya. Dia selalu ada buat kamu. Nah, dia tidak tahu nih siapa dia gitu ya. Entah dari mana dia datang gitu ya. Entah mungkin itu tiba-tiba dalam satu kantor sama kamu, atau mungkin temannya kamu, ataupun siapa itu, atau mungkin dia datang dari aplikasi ya, yang kamu LDR-an dengan dia, tiba-tiba menawarkan satu hubungan dengan kamu gitu. Dan tiba-tiba juga dengan kadang dia pergi, saatnya kamu sayang-sayangnya, saatnya kamu cinta dengan dia, saatnya kamu bucin dengan dia gitu ya, dia meninggalkan kamu. Jadi sesuatu yang tidak terduga itu selalu dia buat-buat di sini. Kadang-kala dia membuat peran di sini ya, skenarionya dia yang membuat gitu. Aku harus datang nih ke dia, aku harus begini ya. Jadi suka hati dia mengatur semuanya. Itu gambaran dari dia ya. Oke. Nah, jadi di sini apapun itu ya semua direncanakan sebenarnya dari awal. Dia akan datang nih ke kamu. Mungkin dia sudah lama mengenal kamu, tetapi mungkin kamu yang di sini yang belum mengenal dia. Tiba-tiba dia datang menawarkan sesuatu kepada kamu yang mungkin dilihat karena kamu di sini orang yang mapan, atau mungkin gambaran kamu di sini public figure gitu ya. Kamu punya banyak uang, kamu punya segalanya. Jadi dia tiba-tiba datang menawarkan sesuatu kepada kamu yang membuat kamu itu bisa saja tergila-gila awalnya gitu. Menggambarkan ya dia itu orang yang hebat, orang yang bisa semuanya. Kamu yakin gitu ya, kamu akan bahagia dengan aku. Nah, itu gambaran dari dia. Dia menawarkan hal seperti itu ke kamu. Jadi ya mudah-mudahan ya dia juga akan mendapatkan balasan seperti itu. Saya juga ikut mendoakan ya. Oke. Jadi di sini ada Queen Seven of Pentacles, di mana seseorang itu yang suka sama kamu atau berdilina kamu itu karena ada yang dilihat dia, ada yang dimanfaatin dia dari segi materi. Karena di sini Pentacles ya, bisa saja Pentacles di sini asasnya manfaat. Mungkin dari lihat kamu cantik, kamu kaya, kamu punya segalanya, kamu mungkin orang yang disukai banyak orang, atau mungkin ada beberapa orang mungkin yang membuat taruhan nih, kamu bisa nggak dapetin dia gitu kan, dia sementara orang kaya gitu ya, dia punya segalanya. Nah itu kamu diperebutkan seperti itu. Jadi dia mencoba padahal dia mungkin tidak punya rasa ke kamu gitu, dia hanya obsesi. Itu gambaran dia di sini ya. Mungkin dia hanya memanfaatkan kamu ya. Bisa nggak ya dia jadi ladang uang aku gitu, bisa nggak ya dia jadi ATM aku. Nah itu gambaran dari dia di sini. Jadi dia ya hanya menginginkan sesuatu dari kamu, ada alasannya dia mendekati kamu. Itu sebagian dari dia, ya. Ada Seven of Wands di sini. Oke. Ada seseorang yang ingin bertahan dengan kamu. Ya, walaupun sering bertengkar di sini, sering ada konflik di sini gitu ya antara kamu dengan dia. Sering ada percecokan, ya mungkin ada juga energi orang ketiga, atau mungkin kamu dengan dia itu sering ada apa ya, sering ada yang ghosting gitu satu sama lain seperti itu. Tetapi kamu dengan dia selalu bertahan dengan hubungan ini. Sementara hubungan ini sangat menyakitkan sebenarnya satu sama lain buat kamu gitu ya. Buat dia juga seperti itu. Tetapi ya mungkin kamu lebih ingin bertahan gitu. Dari semua ya mungkin kamu beranggapan ya, ataupun dia beranggapan, wah nggak apa-apalah, biasa ini masalah kecil pun gitu ya, jadi nanti baikin lagi gitu, baikan lagi nih gitu. Itu anggapan dia, pemikiran dia. Jadi
Atau mungkin dia punya masalah nih, dia mungkin yang bersalah, atau mungkin dia godain cewek atau cowok gitu ya, mungkin dia jalan sama seseorang dan mungkin itu kamu tidak tahu gitu ya. Mungkin dia merasakan bahwa ini nggak masalah, dia juga nggak tahu kan gitu ya. Mungkin dia selingkuh di sini tanpa kamu sadari gitu ya, tapi dia bertahan, masih tetap bertahan dengan kamu. Entah kenapa ya dia masih mempertahankan kamu. Apa itu kamu hanya dikarenakan ada sesuatu yang membuat dia nyaman dari segi materi gitu ya ke kamu, seperti itu. Atau mungkin kamu itu selalu membantu dia dari segi hal apapun, jadi dia merasa ketergantungan sama kamu, sehingga dia mencoba untuk bertahan gitu ya, bertahan dengan hubungan ini. Itu yang digambarkan dia. Oke. Nah, padahal dia sudah menyakiti kamu, dia sudah nginjak kamu di sini, tapi mungkin kamu tidak tahu. Ya mungkin lama kelamaan akhirnya kamu juga mengetahui dia seperti itu, sehingga ya mungkin kamu yang meninggalkan dia ya. Case-nya di sini, itu gambaran di sini, bisa saja. Untuk selanjutnya, di sini ada Four of Swords ya. Ada seseorang atau mungkin yang pasrah dengan suatu keadaan ini. Mungkin di sini kamu ditempatkan di posisi di mana kamu dengan dia itu tidak disetujui oleh orang tua. Mungkin kamu ada perbedaan di sini, perbedaan keyakinan, atau mungkin kamu yang berjarak jauh dengan dia, beda negara gitu ya. Sehingga kamu lebih pasrah, aku pasrahkan aja ke Tuhan. Kalau mau jodoh ada jalannya, seperti itu. Jadi ya di sini tidak ada perjuangan sebenarnya gitu ya. Cuman hanya berpikir. Pemikiran itu tidak bisa dipastikan karena tidak ada tindakan di sini. Maunya kamu bertindak, memperjuangkan di sini. Padahal kamu dengan dia itu mungkin saling mencintai gitu ya. Ada suatu perbedaan mungkin kalau perbedaan keyakinan atau perbedaan negara mungkin bisa ya. Harus ada salah satu yang berkorban, yang mengikuti gitu ya. Tetapi mungkin di sini kamu sama dia sama-sama egois gitu. Seperti itu. Jadi sehingga di sini kamu rasakan ya, tidak ada tujuan jadinya hubungan ini. Jadi kamu lebih memikirkan untuk berpisah itu. Kamu melihat tidak ada perjuangan di dia, sementara dia mencintai kamu. Nah, kamu juga mencintai dia. Tetapi perjuangan di sini tidak ada. Jadi buat apa gitu dilanjutkan gitu ya. Jadi kesannya kamu beranggapan bahwa dia hanya bermain-main dengan kamu. Itu gambaran kamu jadinya ke dia. Seperti itu. Oke. Nah, apapun yang dia pikirkan di sini ya dia cuma memikirkan, tidak bertindak gitu. Itu salahnya dia. Coba dia perjuangkan, coba dia pertahankan memang ya di sini. Kamu akan dengan dia akan bahagia sebenarnya. Tetapi ya udah, kalau memang dia memilih untuk berpisah, tidak memperjuangkan ya apa boleh buat ya. Ada judgment di sini. Dimana seseorang itu ingin ada perubahan terus menerus gitu ya, perubahan dari hati dia mungkin pengen selalu mencoba berpindah ke hati ini, berpindah ke hati itu. Bisa saja dikatakan dia player ya gitu ya, atau mungkin dia suka berpetualang di sini, berpetualang dari hati ke hati gitu ya. Jadi sehingga itu akan membuat kamu merasa tersiksa batin kamu, hati kamu, perasaan kamu ya. Karena ya mungkin dia beranggapan aku bisa berubah semuanya, aku yang merubah semua ini gitu. Aku yang akan menentukan semuanya. Itu gambaran dari dia. Jadi apapun yang diperbuat mungkin ya dia merasa itu benar. Gitu ya. Padahal mungkin itu bertolak belakang dengan kamu. Apa yang kamu pikirkan ya berbeda dengan dia. Jadi lebih memilih kamu untuk tidak terkoneksi dengan orang seperti ini. Karena tidak ada keselarasan, tidak ada kenyamanan, tidak ada tujuan juga buat kamu dengan dia ke depannya seperti apa ya. Oke. Kita akan lihat di sini. Karmanya dia atau kondisi dia saat ini setelah meninggalkan kamu ya. Kita akan lihat di sini. Leo. Kita akan ambil
Kartunya, karma dan kondisi dia saat ini setelah meninggalkan kamu. Oke. Nah, di sini ini nggak pakai ya. Ini tadi yang keluar. Ada King of Wands, ada Ten of Wands di sini. Itu elemen api, Aries, Leo, Sagia yang berdiri dengan kamu saat ini. Ada seseorang yang hanya menunggu kamu di sini. Oke. Kita akan lihat dulu di sini kartu pertama, King of Wands ya. Mungkin dia sudah mendapatkan ya suatu karma yang dia dapatkan, di mana tidak ada kenyamanan mungkin dengan seseorang yang dirasakan, atau mungkin tidak ada sesuatu kotak batin dengan seseorang ya. Dia hanya merasakan itu ke kamu. Dia lebih memikirkan kamu di sini. Dia menginginkan kembali ke kamu gitu ya. Itu perasaan dia saat ini ya. Ada sesuatu kemauan dia untuk mendatangi kamu kembali ya, tapi di sini saat ini dia lagi menunggu kamu untuk mendatangi dia gitu ya, karena mungkin dia merasa khawatir, merasa takut juga nih nanti kamu akan marah ke dia, atau mungkin kamu akan memaki-maki dia. Nah itu anggapan dia, karena dia juga jaga gengsi di sini, padahal dia sangat tersakiti, padahal dia menunggu kamu di sini, dia kesepian di sini, hatinya merana gitu ya. Itu gambaran di sini. Walaupun dia tersenyum, tapi isi hatinya itu terluka. Mungkin dia ditinggalin ya sama pasangan dia, sehingga dia pengen kembali ke kamu. Nah, itu gambaran dari dia di sini, Leo. Oke. Ada saat ini seseorang ya, dia saat ini lagi sangat memikul beban berat. Sangat berat sekali yang dia pikul. Punya banyak masalah dia saat ini. Masalahnya sangat berat sekali yang dirasakan. Sehingga dia hanya coba berusaha semampunya dia, tetapi masih bertahan dia dengan kondisi ini. Dia berusaha ya untuk mengakhiri semua ini, beban ini. Ya mungkin dia yang kehilangan pekerjaan ya setelah meninggalkan kamu. Ya mungkin dia bermasalah dengan keluarga dia gitu ya. Ya mungkin dia di sini bermasalah dari segi finansial dia. Oke. Dan mungkin di sini dia juga bermasalah dalam semua tentang kehidupan dia. Saat dia terpuruk saat ini, dia membutuhkan kamu sebenarnya, tetapi dia tetap melangkah. Itu gambaran dia di sini ya. Oke. Orang yang saat ini kondisinya sangat menyedihkan sekali. Dia terpuruk, mungkin dia ditinggalin, dia sendirian, tidak ada yang bantu dia dalam mengatasi semua masalah dia. Nah, itu gambaran dari dia ya. Nah, kita akan ambil lagi 2 kartu lagi buat kamu untuk mengetahui karmanya dia, karma dan kondisi dia saat ini ya, apa yang dia rasakan. Oke, ada Star, Aquarius, ada King of Pentacles, ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri ya di sini. Nah ini ada sesuatu ya, dia mencoba ini. Dia mencoba mencari suatu kenyamanan di sini. Dia mencari suatu yang bisa menyinari dia, yang bisa membantu dia di sini. Dia bisa dikatakan orang yang sombong, orang yang angkuh. Padahal dia sangat membutuhkan seseorang bantuan di sini, ya. Walaupun dia tampak gagah, tampak punya semuanya, tampak kaya gitu ya. Tetapi dia di sini tidak ada yang menyukai dia. Itu gambaran di sini. Tidak ada yang mau melihat dia. Karena mungkin dengan keangkuhan dia, kesombongan dia gitu ya. Jadi apapun dia perbuat itu tidak ada artinya saat ini. Oke. Padahal ada ya yang bisa membantu dia, menerangi dia itu ada. Cuman dia aja yang angkuh, yang tidak mau. Padahal dia sangat membutuhkan sekali saat ini. Dia gengsinya tinggi, egonya sangat luar biasa di sini. Jadi dia merasa ya aku bisa kok mulai semuanya sendiri. Aku bisa kok gitu. Padahal dia semuanya itu ya sebenarnya butuh bantuan kamu juga gitu. Padahal dalam hatinya ingin memulai hubungan lagi dengan kamu gitu, tapi gengsinya sangat tinggi sekali di sini.
Padahal dia sudah tidak punya apa-apa, semuanya sudah habis, terkuras gitu ya. Nah, sehingga dia mencoba ya untuk memulai kembali dengan kamu, tapi dia gengsi. Dia mencoba untuk terkoneksi lagi dengan kamu, tapi dia malu gitu ya. Mungkin dia menyadari bahwa dia salah gitu. Itu gambaran dari dia. Oke. Nah, di sini ada King of Pentacles, di mana di sini dia ada masalah dengan segi keuangannya, yang mungkin dulu dia kaya, yang mungkin dia dulu ada punya semuanya, yang mungkin dulu perusahaannya besar gitu ya. Akhirnya dia di sini jatuh dan dia berusaha lagi mengumpulkan semua itu saat ini. Tetapi mungkin banyak orang juga yang menipu dia saat ini ya. Mungkin dia kena tipu, mungkin dia dibohongi juga, mungkin dia juga dimanfaatin oleh orang gitu ya. Mungkin juga ya semuanya itu ada pada dia saat ini, sehingga dia merasa terpuruk saat ini. Dari segi materi dia sangat jatuh sekali. Banyak orang yang menipu dia saat ini. Itu ya. Itu gambaran dia di sini. Oke. Nah, kita akan ambil 2 lagi. Satu, karmanya dia, kondisi dia saat ini seperti apa. Oke. Ada Tower. Oke. Dan juga ada Four of Cup. Elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio di sini ya. Nah, gambaran di sini bahwa Tower, dia suka menggantung hubungan kamu dengan dia. Dia orangnya dia pelin-pelan ya, suka datang, suka pergi, suka hatinya. Akhirnya dia juga seperti itu dibuat orang. Akhirnya hubungan dia kandas dengan seseorang. Itu gambaran dari dia. Apa yang dia bangun selama ini dengan pasangan dia, akhirnya hancur. Itu yang dirasakan oleh dia. Sama mungkin seperti apa yang kamu rasakan dengan dia. Mungkin di awal kamu sudah membangun hubungan ini, sudah membuat ya, sudah banyak planning kamu ke depannya dengan dia, akhirnya kandas. Seperti itu juga dia. Akhirnya semua kandas. Apa yang sudah dia bangun akhirnya jatuh. Gitu ya. Itu gambaran dia di sini. Jadi apapun dia perbuat saat ini itu tidak ada artinya. Saat ini dia sangat terpuruk sekali, saat ini dia jatuh, saat ini dia hancur, berkeping-keping gitu ya. Dan itu dia butuh waktu lagi untuk memulai semuanya, untuk membangun semuanya. Itu gambaran dia di sini. Mungkin bagi dia yang sudah menikah, mungkin hancur pernikahannya. Bagi dia yang punya hubungan dengan seseorang, mungkin ya sudah putus gitu ya, sudah habis hubungannya dengan seseorang. Itu gambaran dia di sini ya, Leo. Nah, kita akan lihat lagi terakhir kartunya karmanya dia atau kondisinya dia saat ini. Yang dia rasakan ada Four of Cup ya. Ada sesuatu, dia merasa jenuh, dia merasa bosan di sini dengan suatu keadaan yang saat ini dia rasakan, karena mungkin dia merasa sendiri di sini. Tidak ada seseorang pun yang bisa menyukai dia, menyayangi dia gitu ya, seperti kamu menyukai dia, seperti kamu menyayangi dia gitu. Tidak ada ketulusan di sini yang didapatkan oleh dia. Akhirnya mungkin dia dikhianati, dia ditinggalkan. Tidak ada seorang pun mungkin yang bisa mengerti dia. Akhirnya dia sendiri. Akhirnya hatinya hampa. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan apapun dari seseorang itu. Itu gambaran dia di sini. Hatinya juga tidak nyaman di sini. Hatinya juga tidak tenang. Akhirnya dia coba untuk bermeditasi, mencoba introspeksi diri di sini dia. Mencoba untuk melakukan hal apapun untuk bisa mengembalikan energi positifnya dia. Ini dia. Ya, karmanya dia mungkin. Mungkin saat dia menyadari itu ya, akhirnya dia merubah semuanya. Oke, Leo. Nah, itu gambaran dari dia, karmanya dia atau kondisi dia saat ini yang dia rasakan. Dia sangat merasakan kesepian. Dia merasakan ketidaknyamanan hidup ini gitu ya. Rasanya seperti ingin pergi dari dunia ini. Nah, itu gambaran. Ya, jadi buat Leo yang mungkin ya kalau seandainya ada salah dengan seseorang, cepatlah meminta maaf dengan kesalahan kamu. Semoga itu kamu akan dimaafkan oleh dia, sehingga karma itu tidak akan datang ke kamu. Itu sih intinya. Dan berusahalah kita selalu berbuat baik,
doakan dia, orang yang sudah menyakiti kamu itu doa yang baik-baik. Karena doa yang baik itu juga akan kembali ke kita. Seperti itu ya Leo. Ya. Semoga apapun yang kamu inginkan di sini semoga bisa tercapai. Oke. Leo, untuk yang personal reading boleh langsung kontak di kolom deskripsi ya. Di situ ada WA ya. Ada WA-nya, kita hanya dengan chat only ya, no telepon. Oke, buat Leo, sampai ketemu lagi di reading berikutnya. Semoga selalu bahagia ya. Sampai jumpa lagi, dadah.